Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Novel Nugraha. Dan pada video kali ini kita sudah memasuki ke pertemuan ke 9 ya. Yang arti ini udah bisa dibilang video untuk pertemuan minggu ke 9 ya dari praktikum mobile kita. Nah, jadi untuk pertemuan kali ini kita akan ngebahas text input, layout, and material button, lalu ada chip and chip groupnya, dan background drawable, grid layout, dan view pager 2. Nah, jadi ini untuk gambaran besarnya aja. Ini kita kebanyakan membuat beberapa komponen ini memang pure buat bisa dibilang untuk memperindah ya, untuk mempercantik dari tampilan dari aplikasi kita. Contohnya text input layout dan material button itu dia nanti dia apa? Untuk ya form input kita, contohnya untuk input username atau input password gitu dia lebih tampilannya lebih modis ya gitu. Nah, jadi setelah itu kita ada chip and chip group. Chip and chip group itu seperti sebuah pattern filter nantinya. Lalu ada background drawable juga yang mana ini nanti gunanya untuk bisa dibilang untuk header dari toolbar kita ya, bisa nanti bentuknya lingkaran, setengah lingkaran dan lain sebagainya. Lalu grid layout, sebenarnya grid layout udah pernah kita terapkan dari awal ya. Lalu ada view pager tuh, yang mana view pager 2 ini sebuah nanti dia berupa fragment, fragment tiga buah fragment ya, tiga buah fragment ini seperti yang ini, yakni isinya nanti adalah sebuah informasi, patch informasi yang bisa diakses oleh uh, user jika mereka bingung apa nih guna dari uh, apa fitur yang disediakan oleh patch ini seperti itu. Nah, oke teman-teman, jadi stay tune ya. Sip. Oke, baik teman-teman. Yang pertama kita akan ngebahas ya, teman-teman, text input and material button. Jadi nih di kode kita nih, kita akan nerapin text input layout dan material buttonnya ya. Nah, jadi seperti yang kita ketahui dulu, ini bagian yang username inputan untuk autentikasi ini ya, username dan password ini tidak seperti ini. Ya, sekarang kita terapkan dia menggunakan text input layout supaya apa? Supaya tampilannya lebih modis dan lebih modern ya. Nah, jadi untuk ngubahnya itu teman-teman bisa pastikan terlebih dahulu teman-teman nge membuat Gradle baru ya. Ini teman-teman import terlebih dahulu implementation yang Google Android material yang ini. Lalu kita balik tadi dia di activity main ya. Nah, jadi kita akan gunakan ini Android material text field text input layout. Nah, ini dia. Yang mana di sini dia kita bisa bikin beberapa stylenya. Untuk stylenya di sini saya gunakan outline box ya. Lalu seperti biasa ini Android hint. Android hint ini adalah yang di dalam ini apa kata-kata font yang di dalam sini. Setelah itu jika teman-teman jalankan nanti dia akan muncul masukkan username, masukkan password seperti itu, dan nanti dia arahnya akan ke atas dari boxnya ini. Nah, setelah itu teman-teman jangan lupa untuk ngesetnya karena warna tampilan kita ini hijau, ya. Jadi kita sesuaikan saja ini dengan menggunakan hint text color ini. Nanti dia colornya akan berubah jadi hijau pekat ya. Nah, untuk implementasinya coba kita lihat terlebih dahulu ini. Jadi seperti ini kan tampilan awal dari autentikasi kita. Setelah diterapkan text input layout, dia bisa seperti itu. Nah, juga text input lalu di material button sama juga. Cuman kita ingin menambahkan, bisa dibilang itu kita menambahkan ikonnya. Untuk biar mudah kita memasukkan ikonnya, kita gunakan juga material button ini. Terus kita buat nih, contohnya di drawable kita itu sebuah sebuah icon baru yang nama IC login. Nah, jadi setelah kita buat IC login, mana dia? Ini kita terapkan dia di activity main kita, yang mana itu autentikasi kalau di saya. Nah, jadi nanti logonya ada di sebelah dari buttonnya. Nah, kalau dihapus dia hilang ya.
Jadi seperti itu teman-teman kalau untuk penerapan dari text input layout dan material button ya. Untuk tampilannya lebih sleek ya daripada sebelumnya. Nah, kita masukkan, kita oke sip teman-teman, kita lanjut ke materi kita berikutnya. Oke, selanjutnya teman-teman kita ada chip group and background variable. Nah, ini saya satuin aja materinya. Jadi untuk penggunaannya itu dia bentuknya berupa sebuah button nanti ya. Button yang mana teman-teman bisa sering lihat itu button untuk button yang menyediakan beberapa filter gitu. Nah, jadi untuk tampilannya itu saya letak di fragment message ya. Coba kita ke fragment message. Nah, jadi dia nanti ada ini nih. Ada beberapa button yang mana dia di wrap ya di dalam sebuah chip group nih, chip group. Nah, di dalam ini dia adalah chipnya yang mana menyediakan filternya itu sendiri, tetapi saya masih belum menerapkan apapun karena masih belum kepikiran untuk di message apa saja isinya nih. Nah, untuk membuatnya kita cukup tambahkan chip group tadi, lalu isian dari chipnya dan teksnya juga apa yang akan difilter di situ. Contohnya saya di sini ada tersedia, penting, dan belum dibaca. Untuk penerapannya kita langsung saja. Ini di message. Ini dia bisa ditekan ya. Seperti itu. Lalu untuk drawable itu kita akan kita tambahkan dia sebuah kita akan tambahkan dia sebuah layout. Layout ini dia nanti bentuknya nih seperti yang teman-teman lihat nih, udah teman-teman lihat dia layoutnya seperti ini, setengah lingkaran ya, setengah lingkaran. Itu bisa dilihat nih, kita tambahkan drawable nih, drawable di dalam sebuah vector, yang mana di sebuah vector ini nanti dia akan ada path. Nah, path inilah yang kita buat sebagai layoutnya. Bisa kalau mau kita ganti warna contohnya jadi seperti itu, tetapi nggak perlu ya. Setelah itu untuk penerapannya kita bisa langsung panggil saja dia, contohnya kita ada di fragment home ya. Coba kita ke home, di bagian home fragment. Nah, di sini kita tambahkan dia kita tambahkan terlebih dahulu set hash option menu. Setelah itu kita tambahkan override yang dua ini. Nah, nanti akan muncul bisa kita lihat di sini munculnya dari layout BG set lingkaran tadi seperti ini. Ini dua udah saya set, satu tidak saya set ya di bagian more untuk melihat perbandingannya. Yang ini tanpa BG set lingkaran itu deh, tanpa drawable background ya. Oke teman-teman, untuk chip dan chip group, lalu setelah itu bagian BG drawable nya kita sudahin dulu. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke materi grid layout dan view pager 2. Sip. Oke teman-teman, kita lanjutkan yang materi terakhir, dua terakhir atau ada grid layout dan view pager 2, yang mana itu untuk grid layout itu kita sudah pernah terapkan di pertemuan yang lalu, yang mana intinya itu dia akan merapikan dari button kita dan itu bisa ditentukan arah baris dan kolomnya. Nah, karena kita udah pernah membuatnya itu di beberapa pertemuan yang lalu, jadi ini singkatnya saja. Jadi intinya itu nanti kita bisa merapikannya jadi sebagai baris dan kolom 2x3 atau 3x3. Dan ini seperti yang kita lihat di sini tempat saya, itu dia ada 6. Jadi dia bagian kolomnya ada 3, 1, 2, 3, dan barisnya harusnya ada 3. Cuman karena masih tersedia 6 menu bukan 9, jadi dia tampilannya hanya 2 baris. Nah, jadi bila diubah dia seperti 2, contohnya dia nanti akan ngarah ke bawah dia seperti ini. Nah, jadi saya arahkan jadi 3x3 dia. Nah, jadi seperti itu teman-teman untuk grid layout. Nah, untuk membuatnya itu cukup simpel, teman-teman cukup ngetikkan grid layout dan tambahkan ini. Nah, arahnya ada berapa kolom dan baris, lalu diisikan dengan linear layout, yang mana linear layout ini adalah bagian dari fitur-fitur menu yang akan bisa ditampilkan. Setelah itu kita ke view pager 2. View pager 2 ini bisa dibilang dia sebagai
menu untuk memberi informasi bagi user kita, apa sih yang ada di dalam menu ini dan bagaimana berfungsinya seperti itu. Untuk penerapannya bisa kita lihat langsung di sini. Saya sudah buat sebuah button information ya, bila ditekan dia akan ngarah ke fragment view pager kita. Nih bisa dilihat juga view pager kita ini ada 3 fragment ya, ada 3, berarti ada 3 buah informasi nanti dia. Ini langsung saya kita tekan, ini dia 1, 2, dan 3. Nah di masing-masing sini ada tombol skip dia. Tombol skipnya ini cara kita membuatnya adalah kita ke bagian view pager dia. Setelah itu kita tambahkan saja buttonnya seperti biasa. Nah untuk membuat view pager sendiri kita buat terlebih dahulu dia folder, kita letakkan di sana fragmentnya 3 fragment. Setelah itu kita akan butuhkan adapter dan activity-nya. Nah di fragment ini jangan lupa di fragment ini kita tambahkan overview fun on view created dia, yang mana dia akan mengendingkan fragment tersebut jika ditekan tombol finish ini, button skip ini dia akan finish. Jangan lupa juga untuk menambahkan require activity karena kita berada pada sebuah fragment bukan activity. Kalau activity itu kita tidak perlu require activity-nya. Setelah itu kita ada adapternya dan message-nya ini yang akan ditampilkan dia. Jadi hasil akhir dari view pager kita akan seperti ini. Kita bisa modif juga, kalau mau modifnya semuanya ada di layout ini. Kita ngubah warnanya, kita ngubah informasinya. Ini sengaja saya tebelin karena tampilan seperti judulnya itu. Lalu informasinya apa yang terdapat pada halaman tersebut bisa kita ubah. Atau kita terapkan juga di view pager 2 dan 3. Nah jadi tampilannya akan seperti ini teman-teman. Lalu untuk view pager ini kita bisa lihat nih kan di bawahnya ada bisa dibilang dot ini ya. Untuk dot ini kita bisa tambahkan terlebih dahulu di build Gradle kita. Ini kita tambahkan implementation com tebonomo ini dots indicator ini. Setelah itu kita masukkan dia ke dalam view pager message kita ini. Kita tambahkan ini. Jangan lupa teman-teman tambahkan view pager widgetnya ini terlebih dahulu ya. Kalau nggak mau jalan ya. Kita tambahkan view pager dots indicator ini. Nah, dan nanti jika kita jalankan view pager kita maka dia akan menampilkan informasi seperti ini. Dan untuk implementasi skip buttonnya, jika kita tekan dia akan kembali ke halaman ngebypass ya, ngebypass dari halaman tersebut dan kembali ke halaman sebelumnya. Oke teman-teman, saya rasa cukup sudah untuk materi tentang grid layout dan view pager tuh. Sip. Oke baik teman-teman, saya rasa kita sudah ngebahas semua inti dari materi pada video pertemuan kali ini, yang mana kita sudah ngebahas tentang text input, layout, material button, chip group, background variable, grid layout, dan juga kita telah ngebahas view pager yang mana itu materinya sungguh lumayan banyak ya. Ini kita rangkum ya, yang mana ini text input dan bagian sini material button tadi dia bisa tampilan lebih modis dan lebih modern ya. Nah, setelah itu kita ada chip and chip group yang di sini. Lalu juga kita sudah nerapin grid layout ya, sudah dari lama. Lalu juga yang terakhir itu ada view pager. Oke teman-teman, saya rasa untuk video pertemuan kali ini saya cukupkan sampai di sini dulu. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menemani saya dari awal sampai akhir. Saya ucapkan terima kasih dan videonya saya tutup dulu. Oke, sip teman-teman. Thank you. See you.